Dua rakaat di sini, dua rakaat di sini. Akhirnya ketemu metode itu. Sehingga witir di tengah. Kayak main dado ya. Orang-orang dulu tuh luar biasanya melaksanakan qiyamul lail karena memang mereka sudah mendapatkan kenikmatan. Susah kan bangun jam segitu kan? Aneh bangun paling kencing doang tadi. Sama nyari air dah, ya kan, buka kulkas gitu kan. Oh nih tahajud nih, malam-malam begini. Jod, lu pernah tahajud? Gua awal tahajud, apa nih Sat? Ana awal tahajud tuh tahun 2016 Sat. Ketika kena serangan jantung, terus Ana sempat ke alternatif. Nah, itu justru tuh yang alternatif itu. Ada namanya Abah Arsa. Ayo nak tahajud nak gitu loh. Ana ingat sampai sekarang tuh. Yang Ana ambil dari dia cuma itu tuh. Terus malam-malam Ana bangun terus tahajud. Lu tahu bro, gua tahajud gimana bro? Gimana? Ngeri bro. Gimana? Kagak pernah namanya. Iya gimana? Ini gini nih. Ini dua rakaat pertama sebelah sini. Terus sejadahnya pindah lagi saat. Nggak dua rakaat lagi pindah ke sini. Oh lu pindah-pindah tempat? Pindah-pindah. Dua. Pertama pernah satu ini. Lupa ini rakaat keberapa ya gitu. Oh, jadi pindah-pindah berapa malam itu begitu. tujuannya? Akhirnya supaya ingat saat dua rakaat di sini, dua rakaat di sini. Akhirnya ketemu metode itu. Sehingga witir di tengah. Kayak main dado ya. Lo nggak tiap 2 rakaat gue buka kancing, patokannya udah selesai lu udah buka baju gitu. Lu taruh aja lidi ketahuan gitu. Sampai begitu, Sat. Tapi berapa rakaat, Jon? Hah? Lu berapa rakaat lu, Farid? Tetap ngikutin Rasul. Berapa? Dua rakaat, 1 salam 4 kali sama witir 3. Masya Allah. Itu tetap ngikutin itunya tetap gitu loh. Cuman ya begitu dah. Kadang-kadang ya mungkin ada yang 1 rakaat udah langsung tasahud, ada kali. Masya Allah. Gitu, sampai kayak gitu, Sat. Gitu. Itu tahajud gitu Sat ya? Susah kan bangun jam segitu kan? Aneh bangun paling kencing doang tadi. Sama nyari air dah, ya kan, buka kulkas gitu kan. Iya. Itu segitu susahnya, pahalanya dahsyat, tapi sedahsyat gimana Sat? Taib, Masya Allah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Tahajud memang salah satu amalan sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asyaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah kalian untuk sholat tahajud. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia dan sebagai ibadah sunnah. Jadi memang tahajud adalah sunnah tapi sangat ditekankan. Apa Sat? Muakkad bukan satu maksudnya? Ya namanya sunnah muakkad. Ya, sangat ditekankan. Nah, makanya karena pahalanya besar ya. Pasti godaannya besar. Iya. Ya, banyak sih. Bahkan di dalam riwayat ya, tahajud ini salah satu sebab diantaranya adalah menjauhkan kita dari kemungkaran. Jadi tahajud itu bukan hanya lu dapat pahala bro, tapi Allah mudahkan kita dari menghindari kemungkaran. Bahkan tahajud adalah kebiasaan orang-orang saleh. Bahkan tahajud adalah ya bisa mengangkat derajat seseorang. Apalagi kalau yang bisa tahajudnya suami istri. Maka dia mendapatkan gelar az-zakir. Makmuman gitu Sat? Boleh sekali-kali ya. Pokoknya dua-duanya sholat deh ya, mau jamaah atau tidak nggak apa-apa. Disebutnya minaz zakirin Allah katsir az-zakirat. 2 orang laki dan perempuan yang orang mengingat Allah. Disebutnya az-zakirin Allah katsir az-zakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Tapi memang ketika orang tahajud ini bisa jadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya Muhammad bin Munkadir mengatakan, kenikmatan dunia tidak tersisa kecuali 3. Kenikmatan dunia tidak tersisa kecuali 3. 1, qiyamul lail. Qiyamul lail itu bagi orang-orang dulu kenikmatan yang luar biasa. 2, bertemu saudara. Ketemu saudara teman kan enak ya. Kayak gini nih kita ketemu sini nih. Bertemu di dunia. Oh, berteman di surga. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Jadi ada 3 apa tadi? Kenikmatan. Di mana
tidak tersisa di dunia ini kecuali 3 kenikmatan ini. Qiyamul lail, tahajud, terus kemudian berjumpa dengan saudara-saudara, kemudian yang terakhir adalah sholat secara berjamaah. Bahkan Sabit Al-Bunani mengatakan, aku tidak dapatkan hatiku yang lebih nikmat dari Qiyamul lail. Jadi kenikmatan paling indah buat dia adalah Qiyamul lail. Makanya orang-orang dulu tuh luar biasanya melaksanakan Qiyamul lail karena memang mereka sudah mendapatkan kenikmatan. Nah, kita belajar gitu ya, belajar. Nikmat tuh gimana Ustaz? Ana sih kalau Ana sudah pernah Ustaz ya. 2 rakaat, Bro. Cuma 2 rakaat gitu Ustaz. Yang Ana dapat kayak ngantuk aja gitu loh. Ngantuk sama ini gue sepi banget nih gitu. Nikmatnya gimana sih? Ya, nikmat di situ tuh nikmat kedekatan kepada Allah. Masya Allah. Karena Allah turun ke langit dunia. Para malaikat juga ya. Bahkan bacaan kita disaksikan oleh para malaikat. Ya, maka mereka tapi kenikmatan di sini adalah kenikmatan hati. Nah, tentu kenikmatan hati ini kan ukurannya beda-beda nih. Ya kalau yang memang masih coba-coba emang ya belum merasakan itu ya. Belum dapat. Tapi kalau udah pas gitu ya Allah nikmat banget, bisa curhat, ya bisa, bahkan Umar bin Khattab lagi sholat malam itu sampai datang subuh dia baca 1 ayat doang, Bro. Innama ashku basi wa huzni ilallah, sambil nangis dia baca 1 ayat doang. Innama ashku basi wa huzni, ini berkali-kali. Itu hanya dibolehkan untuk salat sunnah saja ya, sampai diulang-ulang bacaannya sampai subuh. Masya Allah. Itu artinya apa? Aku mengadukan segala keluh kesahku hanya kepada Allah. Umar bin Khattab. Ya, makanya Qiyamul Lail ini adalah kenikmatan yang kalau para raja tahu akan dirampas kenikmatan itu. Ya, makanya ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah Qiyamul Lail. Yazid Ar-Raqasi mengatakan memperpanjang tahajud merupakan kesenangan para ahli ibadah. Dia suka berperpanjang, kita suka berpendek. Bacanya cepat gitu. Bisa tidur lagi. Makanya kalau yang merasa sehat, kuat, panjangin bacaannya, Bro. Nah, Nabi kan baca Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut Ali Imran. Kemudian ruku sama kayak berdirinya. Kemudian sujud pun sama kayak rukunya. Itu 1 rakaat tuh, Bro. Jadi makanya kalau yang sehat perpanjang. Nah, kalau yang kurang sehat, kurang semangat, banyakin rakaatnya. Jadi kan banyak gerakan. Banyak gerakan. Nah, kalau lu udah nggak semangat, panjang bacanya, udah yang ada tidur. Makanya ada banyak trik sih untuk supaya bisa tahajud itu merasa enjoy. Nah, Hashim bin Nabil berkata, Abu Hanifah dulu dikenal dengan julukan Al-Watad. Al-Watad itu artinya pasak, Bro. Oh, pasak. Kenapa? Karena lamanya sholat. Jadi berdirinya lama sampai itu tiangnya. Sampai dibilang tiang, Bro. Masya Allah. Sampai segitu. Jadi sampai ada sebuah cerita, ada anak kecil nanya, "Ayah, kok tiang di situ udah nggak ada?" Orangnya udah meninggal, Nak. Ya Allah. Jadi saking lamanya tahajud. Kita tiang tapi gerak-gerak. Itu pohon mau potong. Pohon mau tumbang. Kemudian Ibrahim bin Shimas mengatakan, dahulu saya melihat Ahmad bin Hanbal menghidupkan malamnya sementara beliau masih kecil. Beliau masih kecil udah biasa tahajud. Ya, kita nggak usah lihat masa lalu lah. Sekarang kan gini loh. Kita coba yang wajib dulu deh, udah kan? Udah ya, insya Allah yang wajib dulu. Insya Allah. Apalagi kalau memang nggak safar ya di masjid dong, ya di masjid. Usahakan sholat 5 waktu di masjid. Nah, tapi kalau pengen tambahan, ya tambahan, dan insya Allah tambahan ini sangat berarti. Keutamaan tahajud terlalu banyak lah, ya terlalu banyak. Dan itu memang kebiasaan orang soleh. Nah, maka yuk kita coba untuk memulainya. Nah, kenapa? Karena kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau mereka merasakan kenikmatan, masa kita nggak bisa sih gitu loh. Masa kita nggak mau? Ya, bisa nggak mau gitu loh. Pasti bisa lah, asal mau dicoba insya Allah.
Ya, Nah, bisa ya. kalau lagi safar gini, Ustaz. Kalau lagi Tahajud safar, gimana, Ustaz? boleh tahajud, apalagi witir. Witir Ya, jadi Nabi itu kalau kita lagi safar nggak qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh sama witir. Witir. Kemudian ada yang bertanya, tahajud boleh nggak? Boleh, karena bagian dari qiyamul. Jadi yang nggak usah tuh qobliyah ba'diyah. Dia. Ya, kecuali qobliyah subuh. Terbangunin gue ya. Ya, Kan bisa bareng. Iya, kita jaga bangunin. insyaallah.